hijab daerah ya, ini hijab ini ya, nah seperti itu. Sehingga pacuan buat saya, gimana sih caranya produk ini bisa diterima di masyarakat luas. Satu produk Kaira itu bisa menghidupi warga desa Beringin, Kabupaten Semarang. Menurut data State of the Global Islamic Economy Report 2023, Indonesia menempati peringkat 3 dunia dalam konsumsi fashion muslim dengan pasar bernilai lebih dari 21 miliar dolar Amerika per tahun. Belakangan ini tren fashion muslim anak menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya hijab untuk anak perempuan. Dan Kaira asal Kabupaten Semarang melihat peluang itu. Halo, Assalamualaikum. Saya dengan Lutfia Nurul Aini, saya founder dari Kaira Hijab Anak. Kenapa saya memilih hijab anak? Karena saya lihat bonus demografi di Indonesia dan ke depan saya ingin anak-anak kecil itu dia belajar memahami agama Islam, agama yang dia yakini dan orang tua mereka yakini, salah satunya dengan mengajarkan berhijab. Memang dari awal langsung fokus hijab anak karena saat itu tuh memang hijab anak itu yang main tuh masih sedikit, masih sangat potensial ya karena Indonesia itu termasuk negara yang muslimnya itu banyak. Brand ini justru lahir di masa sulit. Pandemi COVID-19 pada 2020 menjadi titik awal sekaligus pelajaran penting buat Lutfia memulai usahanya. Membangun ini tuh dari saat masa sulit karena emang waktu itu saat COVID terus orang banyak di rumah. Tapi entah mengapa justru orang banyak di rumah tuh saya kayak jadi banyak inspirasi gitu. Lihat tetangga ini nggak kerja, itu nggak kerja, banyak di rumah ya gitu. Dari situ tuh jadi kayak terpantik gitulah apa ya yang bisa dilakukan berkolaborasi bersama antara saya dan tetangga saya yang memiliki keahlian namun tidak bekerja itu. Oke, sekarang kita ada di tempat mitra Kaira menjahit produk Kaira dari pertama kali Kaira lahir. Hai Mbak ya. Halo Mbak, kabar gimana? Alhamdulillah baik Mbak. Gimana semuanya? Lancar kan? Alhamdulillah semua produksi lancar di Aman, sini. Mbak? Alhamdulillah. Ada kendala nggak? Di sini sekarang tidak ada kendala, semuanya lancar. Oke, baik silakan dilanjut Mbak. Para penjahit Kaira memahami betul bahwa kualitas bahan dan kerapian jahitan adalah kekuatan utama brand ini agar anak-anak bisa mengenakan hijab dengan nyaman setiap harinya. Yang pertama menjaga kualitas itu terutama dari segi terutama dari yang potong dulu. Kita harus memperhatikan pola. Penjahit itu harus benar-benar tahu kualitinya itu yang diharapkan Kaira itu seperti apa. Menjahit itu ada SPI-nya 1 inch-nya itu berapa, kualitasnya bagaimana, jahitan atas dan bawah itu sama atau tidak, benangnya sesuai atau tidak. Dari setelah menjahit semua operator itu juga harus ngecek hasilnya jahitan itu seperti apa sebelum nanti kita lanjutkan ke finishing. Meski Kaira kini terus melaju, Lutfia pernah menghadapi banyak tantangan, termasuk saat produk yang berasal dari ujung Kabupaten Semarang ini sempat diragukan kualitasnya. Bagian pemasaran tuh sering kali di underestimate, ini hijab daerah ya, ini hijab ini ya, nah seperti itu. Sehingga pacuan buat saya, gimana sih caranya produk ini bisa diterima di masyarakat luas, apalagi Kabupaten Semarang yang memang notabene itu bukan pusat hijab di Indonesia ya. Maksudnya orang tahu lah pusat hijab di Indonesia di mana sih kalau nggak di Jawa Barat gitu kan. Tapi yang kita tawarkan itu salah satunya keahliannya dari tim saya atau itu tadi adalah dia itu bisa menjahit rapi, kualitinya bagus gitu. Jadi poin yang mau kita angkat itu yang membedakan kita dengan yang lain. Kaira berkembang melalui model bisnis B2C dengan fokus utama di marketplace, terutama Shopee. Bagi brand yang lahir dari rumah, kanal digital menjadi cara paling realistis untuk menjangkau konsumen secara nasional. Dari awal memang kita memutuskan untuk rantai distribusinya melalui marketplace karena mudah dan aman. Mudahnya itu pasar kita tuh jadi terjangkau lebih luas
Karena kita berada di ujung Kabupaten Semarang ya, jadi sangat memungkinkan sekali produk kita bisa dikenal itu salah satunya itu dengan marketplace. Per hari kira-kira kita bisa paket sekitar 300-an paket ya. Meski sejak awal mengandalkan marketplace sebagai fondasi bisnis, Khaira terus menyempurnakan sistem pemasarannya. Nah ini Mas, studio live kami. Jadi ada hostnya di sini ada 2 ya Kak ya? Iya Mas, ada 2. Kalau ada 2 host itu akan lebih efisien, di mana kalau satu memperkenalkan barang, satu itu sudah bawa produk yang lainnya untuk nanti itu persiapan next produk selanjutnya. Iya. Nah sebenarnya kalau di Shopee itu ada namanya fitur iklan live yang membantu untuk memberikan engagement, awareness dari pembeli agar tokonya itu rame, yang bisa membantu tokonya agar lebih perform lagi untuk meningkatkan penjualan. Selain fitur iklan di live, kira-kira ada fitur apa lagi yang bisa membantu kita gunakan di Khaira? Jadi untuk tokonya Mbak itu sebenarnya udah bagus karena kan udah mall. Tapi di dalam penggunaan fitur promosi, saya melihat di sana belum ada paket bundling. Yang mana kalau misalnya dengan adanya paket bundling, itu bisa mengangkat penjualan dari yang terbaru dengan bundling dengan penjualan yang udah laris duluan. Jadi bisa sama-sama jalan seperti itu. Mas, aku lihat di Shopee itu ada Shopee Ekspor namanya ya. Itu tuh apaan sih Mas? Jadi di dashboard ekspor itu kakak bisa langsung mendaftarkan tokonya melalui program ekspor Shopee. Kita melakukan pengajuan pendaftaran toko kita yang nantinya akan dilihat di negara lain, Indonesia. Selain Indonesia itu ada Singapura, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, Singapura, dan Brasil. Demi kualitas, Khaira bahkan memastikan produknya memenuhi standar nasional dan internasional. Produk kami juga sudah terstandarisasi SNI dan Okotek. Kami ingin produk kami diakui standarnya baik nasional maupun internasional dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk kami. Menurut saya sih kece, bahannya bagus, enteng juga buat anak. Jadi kalau kita milih, pertama kan pilih yang kain-kain yang benar-benar halus di anak kayak gitu, dan nggak terlalu menguras kantong seperti itu ya. Di tengah besarnya potensi pasar fashion muslim di tanah air, pemerintah melalui Kementerian UMKM terus mendorong pelaku usaha lokal untuk naik kelas dan mengambil peran lebih besar di pasar dalam negeri. Kalau kita bicara industri fashion muslim ya, modest fashion terutama hijab, saya perlu sampaikan begini, tiap musim hari raya pasti pakai baju modest fashion, baju muslim, pakai anak-anak deh. Dan ini modelnya macam-macam. Artinya pasarnya sangat luas sekali dan ini memang harus bisa di-grab oleh industri lokal, oleh UMKM lokal nih. 123 juta muslimah Indonesia itu perempuan, 123 juta ya. 72% diantaranya menggunakan hijab. World Economic Forum pernah menyampaikan angka kurang lebih hijab kita tuh 1 miliar pieces gitu laku itu. Nah nilainya itu sudah sampai triliunan ya. Tapi sayangnya pangsa pasar dalam negeri hanya 25%. Artinya 75% itu diisi oleh produk impor. Harus ada kebijakan dari pemerintah untuk bisa melihat level playing field itu seimbang nih, ya kan? Memberikan kesempatan yang sama bagi produk lokal maupun produk impor dengan ya ada kebijakan yang lebih adil lah gitu ya. Dari skala rumahan hingga menembus pasar nasional, Khaira membuktikan bahwa produk lokal mampu bersaing ketika inovasi, kualitas, dan digitalisasi menjadi kunci yang membuka jalan mereka. Dan ini bukan akhir, Khaira masih terus melangkah ke depan.